Oke, teman-teman ya, saya akan menjawab satu pertanyaan dari rekan kita, yaitu dari Bang Kenam Ataya ya. Ini menanyakan masalah penggunaan telur ya. Jadi pertanyaannya adalah, Bang, kalau adonan 10 kilo, apa telurnya harus 10 butir juga? Tolong dibalas. Oke, thank. Jadi gini ya teman-teman, ketika kita itu membuat roti ataupun bahan-bahan yang sejenis roti, ada dua hal yang bisa melembutkan atau mengempukkan roti itu sendiri ya, kecuali ada bahan tambahan lain. Yang pertama itu adalah dari menteganya sendiri, karena mentega ini sangat berpengaruh ya kalau kita membuat bahan roti ya, sejenis roti oven, kemudian roti goreng dan lain-lain, donat dan seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan tepung adalah dengan telur ya, dengan telur ini adalah salah satu bahan untuk pelembut dan juga dia membantu mengembangkan seperti itu. Nah, contohnya gini teman-teman, ketika membuat bolu ya, itu paling kuat itu ada di bahan telurnya, karena telur ini sendiri bisa melembutkan dan mengembangkan ya. Ini khusus untuk kuning telur ya teman-teman, sehingga kalau ditanya di sini adalah, Bang, kalau 10 kilo adonan harus 10 butir gitu kan. Nah, logikanya gini ya teman-teman ya. Ketika kita membuat roti tersebut, semakin banyak telur yang kita gunakan, terutama kuning telurnya ya, itu akan semakin lembut roti itu dan semakin dia itu akan lebih empuk juga seperti itu. Akan tetapi ya, ketika kita membuat odading ini kan sedikit berbeda teman-teman ya. Bukan berarti tidak bagus, itu akan lebih bagus ya seperti itu. Tapi kebiasaan kita, karena ini kebiasaan kita hanya memberikan telur itu hanya sebagai bahan tambahan, bukan bahan utama ya. Jadi kalau teman-teman membuat seperti roti bolu sejenisnya, itu menggunakan telur itu adalah bahan utamanya. Dan ketika kita menggunakan membuat odading ataupun bolang-baling, telur itu hanya sebagai bahan tambahan. Sehingga jawabannya adalah, kalau membuat 10 kilo telur harus 10 butir, itu akan lebih bagus ya seperti itu. Tapi dengan kebiasaan kita hanya memberinya sedikit. Contohnya 10 kilo itu biasanya kita hanya menggunakan 4, 6 ataupun seterusnya, dan mungkin juga bisa kurang, karena lagi-lagi kalau kita membuat odading ini, dia fungsinya bukan untuk pokok ya. Tetapi kalau Bang Kenam ya, ini memberinya seperti ini, dari formasi 10 kilo tepung terigu memberinya 10 butir telur, itu akan sangat lebih bagus seperti itu. Sehingga nanti di hasil akhir teks ataupun di tekstur, di kelembutan ataupun di segi keempukan, itu akan lebih terjamin. Tetapi kan secara perhitungan kita, secara prinsip perhitungan kos penjualan, apalagi kalau kita itu menjual roti-roti seperti ini, odading dan cakwe, itu masih harga murah teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan penjualan roti-roti oven ya, roti oven itu bayangkan teman-teman, dengan formasi bahan yang hampir sama dengan kita, kemudian bahan yang digunakan sedikit, dia akan ngembang besar seperti itu, dan harga penjualan itu lebih dari kita. Sehingga wajar ketika mereka itu menggunakan telur ya, pertama lebih berani daripada ketimbang kita, karena kita sendiri penjualan, bayangkan teman-teman ya, kita tuh sebenarnya bahan-bahan itu sama dengan pembuatan bahan-bahan roti lain seperti roti oven ataupun bolu dan lain-lain, itu hampir sama lah seperti itu. Pengeluaran kita besar, tetapi harga jual kalau kita itu lebih memasyarakat. Sehingga kalau roti-roti oven itu kan memang bahan yang sangat kecil sekali ya teman-teman, itu hanya berapa gram ditimbang, coba teman-teman kalau lihat itu kan prosesnya, dan di oven itu sangat bisa mengembang besar seperti itu. Berbeda dengan kita, ngembangnya itu masih kebatas ya teman-teman. Artinya bahan perbandingannya itu hampir sama, dan cuma perbedaan hanya di penjualan. Kita itu penjualannya lebih murah, sehingga kalau kita menggunakan bahan-bahan pokok yang lebih mahal, contohnya telur tadi ya, karena pengeluaran akan lebih besar, otomatis keuntungan kita akan semakin menipis. Nah, jadi bedanya di situ teman-teman. Bukan berarti telur itu tidak bagus, itu sangat bagus sekali. Karena beberapa pengalaman saya juga, dari beberapa teman-teman saya juga, terutama yang ada di komunitas Jogja itu kan, ada satu tempat itu memang berani di telur. Umpamanya dia membuat ini 10 kilo ya, dia bahkan berani untuk 10 sekitar 15 kilo adonan gitu kan. Jadi kalau membeli 1 kilo telur itu ya, itu dimasukkan semua seperti itu. Tapi memang hasilnya
lebih bagus teman. Artinya dari segi kepulenan, segi empuknya roti odading itu sendiri, dan kemudian lembut. Berbeda dengan kita yang telurnya itu hanya sedikit. Cuma perbedaannya yaitu kita harus berani untuk di segi pengeluaran atau cost pengeluaran ketika produksi odading baik cawe seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya. Selain itu juga sekali lagi bahwa telur itu kan fungsinya bisa untuk membantu mengembangkan juga ya, selain melembutkan tadi, sehingga akan lebih bagus ya kalau pokoknya telur itu semakin banyak. Nah sekali lagi kita karena memberinya sedikit karena perhitungan di cost ataupun pengeluaran, sehingga tidak berani untuk seberani ketika kita membuat seperti roti-roti oven dan bolu seperti yang telurnya itu lebih banyak, sehingga ya secara perhitungan karena kita penjualannya sangat murah, harga ekonomis, jadi tidak seberani itu. Tapi kalau teman-teman berani memberikan telur yang lebih banyak, itu akan lebih bagus. Nah secara adonan sendiri, kalau adonan itu kan nanti tergantung dari teman-teman semua ya, tidak menuntut ya, artinya karena menggunakan telur adonan itu bagus, enggak, itu pulangnya ke teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman memang sudah ahli dalam pembuatan ataupun mengadon, ya itu hasilnya sesuai dengan skill teman-teman ya. Jadi bahan seperti telur itu tidak menambah, artinya tidak menambah bagus tidaknya adonannya seperti itu, karena adonannya itu tergantung pada kita masing-masing ya, pada diri kita masing-masing, pada skill kita masing-masing, sehingga tidak bisa disamaratakan. Artinya telur itu menambah bagusnya ya pada tekstur, pada kelembutan, pada empuknya roti itu sendiri atau bolang-boling yang kita buatkan seperti itu. Dan pernah saya jelaskan di dalam satu konten teman-teman ya, fungsi telur itu mungkin bisa teman-teman scroll ya nanti seperti itu. Kan tetapi itu kembali lagi kepada teman-teman semua menggunakan banyak atau tidak ya, sekarang pilihan masing-masing. Kalau saya sendiri tidak terlalu banyak memberi telur ya dari dulu, hanya beberapa teman-teman saja yang berani ya seperti itu. Dan bahkan dari beberapa pedagang itu kadang tidak memberikan telur, itu tetap tidak berpengaruh signifikan gitu kan. Artinya hanya orang-orang tertentu yang sangat paham dengan bidang itu ya teman-teman, dan merasakan bahwa itu telurnya banyak atau tidak seperti itu. Karena memang sekali lagi karena kita itu harga penjualan sangat murah, sehingga untuk kos pengeluaran itu tidak seberani ketika seperti pengusaha-pengusaha roti lainnya seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman ya pertanyaan dari Bang Kenam Ataya ya, seperti itu. Jadi mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.